Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi demi saksi pun dihadirkan demi mengungkap fakta-fakta di balik pembunuhan ajudan Ferdi Sambo itu. Dalam sidang kemarin, Ferdi Sambo menghadirkan guru besar hukum pidana Universitas Andalas yang dijadikan saksi meringankan. Dalam kesaksiannya, Profesor Dr. Elwin Daniel menyatakan mengenai pasal pembunuhan berencana yang harus dibuktikan dengan beberapa ketentuan. Lantas, apakah Ferdi Sambo bisa bebas dari hukuman? Tim TV One mengabarkan. Menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping tidak ada satu aturan pun ya atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Demikian. Baik. Jadi yang diuji soal bahwa sebuah informasi itu layak dipertimbangkan sebagai bukti, apakah dari siapa yang menyampaikan atau kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, antara kesaksian yang satu dengan alat bukti yang lain? Bagaimana menurut saudara ahli? Kalau soal kesesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain, antara satu keterangan dengan keterangan yang lain, ini nanti kan akan menjadi apa yang dalam alat bukti kita kenal dengan nama petunjuk. Itu akan digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menimbulkan keyakinannya dalam alat bukti yang disebut sebagai petunjuk. Oke, kita akan langsung bahas persidangan kemarin ini dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa ada Bang Martin Lucas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, dan di studio sudah bergabung bersama kami ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, Mbak, Mas. Selamat pagi. Bang Martin. Sehat. Oke, baik, Bang Martin. Saya mau ke Mas Heri dulu ya. Gimana, Bang Martin? Suara kami sudah jelas belum, Bang Martin? Oke, kita coba perbaiki dulu ya komunikasi dengan Bang Martin ya. Kita ke Mas Heri dulu deh. Mas Heri, kemarin kan yang dibahas di persidangan ini soal pembuktian pasal 340 pembunuhan berencana ya. Saya ingin tanya dulu, Mas. Definisi berencana itu seperti apa sih kalau dalam perspektif hukum? Ya, tentunya berencana ini kan ada syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama, ada jeda waktu yang cukup untuk seseorang itu memikirkan melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana. Nah, dalam konteks yang lain ada ketenangan berpikir. Itu sebenarnya kaitannya dengan perencanaannya tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus ini, nah ini kan yang kemarin Saudi tolak yang selalu dianggap tidak memenuhi syarat adalah masalah ketenangan, gitu ya. Karena kalau jeda berpikir jelas itu sudah ada, nggak bisa dipungkiri lagi. Tapi dalam hal ini saya merasa bahwa apa yang disampaikan terkait dengan pembelaan bahwa ini tidak ada ketenangan berpikir, ini bisa kita kaitkan dengan ilustrasi yang akan dimaknai oleh hakim mana yang benar. Kalau hakim memaknai bahwa ketika ada orang yang ingin melakukan tindak pidana, tapi dia tidak melakukan sendiri, dia minta orang lain untuk melakukan, apakah itu masuk ketenangan berpikir atau tidak? Memilih orang untuk melakukan eksekusi, memanggil, menyampaikan, apakah itu bukan ketenangan? Nah, jadi menurut saya begini, ketika ada seseorang yang memberikan ilustrasi, itu yang kemudian hakim pikirkan, mana yang mendekati objektivitasnya, mana yang dari proses penyidikan sampai ke proses persidangan di proses pembuktian, itu dimaknai sebagai satu kebenaran yang mendekati absolut tadi. Walaupun nggak ada yang absolut ya, karena versinya beda-beda. Bahkan hakim sendiri tidak di tempat pada saat kejadian perkara. Nah, ini yang menurut saya jadi letak perbedaannya. Jadi kalau kita bicara teori, Mbak Gina, ini memang setiap ahli akan memberikan teorinya. Tapi dalam hal teori itu akan dipilih yang pasti menguatkan pendapat hukumnya. Contohnya misalnya terkait dengan apakah hukum pidana itu bisa diterapkan analogi. Ada 3 golongan di konteks hukum pidana yang menyatakan terkait analogi itu ada yang mendukung, ada yang tidak mengatakan tegas mendukung atau menolak, ada yang menolak.
Nah, tinggal disesuaikan dengan pertanyaan dan keyakinan dari ahli dan mungkin apa yang mereka diskusikan sebelumnya untuk mengkuatkan pembuktian mereka atau pembelaan mereka. Nah, Mas Heri, sebelum ke Bang Martin ya, saya ingin fokus dulu ke tadi. Kan ada dua hal ya yang kemudian bisa mengkualifikasikan apakah seseorang ini bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana atau tidak. Salah satu soal ketenangan tadi. Nah, ketenangan ini misalnya kita ilustrasikan ya Mas ya. Hal seperti apa sih yang bisa dikategorikan bahwa kondisi itu dikatakan yang tidak tenang? Itu yang seperti apa sih ilustrasinya untuk memudahkan pemirsa mencerna itu seperti apa? Ini kayak di ruang persidangan gitu ya Mas Bayu ya. Tapi begini, menurut saya keterangan tadi itu memang pendekatannya bisa bukan hukum ya, bukan hanya hukum. Kita harus tanya ke ahli yang lain, yaitu ahli psikologi. Tapi dalam hal ilustrasi yang dibuat, dalam hal penyidikan itu, saya rasa itu yang jadi penting untuk dinilai. Keterangan itu dikuatkan dengan peristiwa-peristiwa yang dibangun dari hal itu. Jadi bukan hanya satu peristiwa, bukan hanya ketika peristiwa penembakan, tapi ditarik ke belakang tentang peristiwa yang sebelum terjadinya. Berarti yang paling dekat adalah, kalau di perkara ini kan antar TKP yang paling dekat itu ya, antara Sangguling dengan Duren 3. Nah, ini persoalannya, ada peristiwa apa di situ? Nah, persoalannya yang selalu dikejarkan adalah keterangan Eliezer ini dianggap tidak berkesesuaian. Itu kan menurut versi yang tentunya akan menghalangi proses JC-nya Eliezer dan juga mengatakan bahwa Eliezer lah yang bersalah. Tapi dalam hal ini saya ingin mengatakan begini, kalau ada 4 keterangan kemudian disandingkan dengan satu keterangan yang berbeda, belum tentu yang satu ini dinyatakan salah karena kuantitas, karena jumlah. Karena bicara tentang pidana nggak bicara tentang jumlah matematis, mana yang lebih banyak. Dan kemudian kita ilustrasikan juga, kalau ada 5 orang, kemudian 4 orang bersepakat melakukan korupsi, misalnya, di luar dari konteks ini, sedangkan 1 orang ini tidak melakukan korupsi, apakah 1 orang yang tidak melakukan korupsi ini juga dianggap salah? Kan nggak begitu kan? Jadi saya rasa keterangan yang dilakukan Eliezer, secara sebagai dia terdakwa, semua terdakwa pasti dimaknai bahwa dia mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan pembelaan. Tapi ketika dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain, adakah relevansinya? Misalnya tentang sarung tangan hitam yang dilihat Eliezer. Adakah saksi lain yang juga menguatkan hal itu? Kita nggak berdebat kapan dipakainya, tapi benar nggak ada informasi terkait adanya penggunaan sarung tangan hitam? Jadi kita nggak kemudian menjustifikasi bahwa ini yang paling benar, ini yang paling salah. Nah, tapi semuanya secara logika. Ada rentetan peristiwa ya tadi Mas Heri. Saya mau ke Bang Martin. Bang Martin, kalau dari persidangan kemarin juga kan saksi ahli juga menyebutkan bahwa motif dari penembakan terhadap klien Anda gitu, almarhum Joshua itu harus diungkap karena ini bisa menentukan hukuman bagi si para terdakwa. Dalam konteks tersebut, apa pendapat Anda? Ya, makasih Mas Bayu dan Mbak Vita. Jadi gini, memang kalau mengenai motif itu kan ada perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang kalau unsur perencanaan dan niat ya, dan juga pembunuhannya sudah sudah terlaksana, maka cukuplah itu ya. Nah, namun saya lebih melihat ke arah begini ya. Setiap yang direncanakan itu kan memang harus dipicu oleh sesuatu. Tidak mungkin, bukan kecil kemungkinan seseorang tiba-tiba merencanakan membunuh orang lain ya tanpa ada pemicu. Nah, saya sepakat dalam hal ini yang disampaikan oleh ahli dari Universitas Andalas ya, bahwa motif memang perlu untuk dibuktikan. Nah, namun motif seperti apa yang harus dibuktikan? Apakah motif sesuai dengan apa yang diingini oleh para terdakwa, atau motif yang bisa dibuktikan dalam hal ini oleh jaksa ya berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu loh. Nah, kalau pilihan yang kedua yang saya sampaikan tadi, sejauh ini yang saya lihat motif yang akan diambil oleh jaksa ya menurut pakar ahli kriminologi yang dihadirkan, yaitu adanya informasi ya yang diduga keliru yang disampaikan oleh salah satu terdakwa, yaitu istrinya Ferdy Sambo, kepada Ferdy Sambo, yang memprovokasi Ferdy Sambo sehingga ya marah ya dan membuat perencanaan untuk menghilangkan nyawa anak klien saya. Nah, garis bawah ya, marah itu menurut ahli kriminologi ya Bapak Muhammad Mustafa tidak serta-merta ya mengeliminir pasal 340. Ada 2 jenis kemarahan. Marah spontan, jadi begitu marah tidak bisa berpikir, langsung menghilangkan nyawa orang dalam waktu yang mungkin sangat-sangat sesingkat-singkatnya. Dan yang kedua, marah tapi habis itu dia bisa berpikir dengan tenang ya, memilih caranya seperti apa menghabisinya, mengikut sertakan orang lain, memilih tempat,
memilih waktu, dan bahkan menyiapkan strategi untuk melakukan obstruction of justice. Nah, yang kedua ini saya pikir sudah tergenapi ya unsur-unsurnya ya, seperti yang disampaikan oleh ahli kriminolog juga. Jadi menurut saya mengenai motif nantinya ya, karena kemarin rekan saya Febri mengatakan jaksa tidak bisa membuktikan, saya kira ini bakal akan memberatkan kliennya Febri gitu, karena Febri yang memancing jaksa untuk menegaskan bahwa motifnya adalah informasi keliru yang disampaikan oleh Putri Chandrawati, sehingga Verdi Sambo membuat perencanaan pembunuhan kepada anak klien kami. Demikian, terima kasih. Oke, baik, kalau memang tadi Bang Martin berpandangan soal motif ya, sepakat itu untuk diungkap. Nah, apakah ini juga nantinya bisa berpengaruh pada hukuman para terdakwa? Nah, kita akan lanjut lagi, kami harus jeda sesaat lagi.